Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Muhammad Ajis Wahid dari Kampus Politeknik Gajah Tunggal, Prodi Teknik Elektronika, mata kuliah Teknik Komputer dengan NIM 220 2017. Di sini saya akan menjelaskan cara menambahkan daftar isi pada Microsoft Word. Yang pertama, kita harus munculin dulu jendela navigasi. Caranya pencet Ctrl sama F. Nah, langsung muncul. Kita klik ke heading 1. Udah. Lalu teman-teman harus bisa bedain yang mana bab sama yang mana subbab. Nah, bab itu seperti ini, seperti pendahuluan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan sebagainya. Lalu untuk subbab itu seperti ini nih, latar belakang, seperti tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, dan lain-lain. Lalu sebelum kita lanjut ke sebelumnya, kita harus buat dulu halaman kosong setelah kata pengantar untuk buat tabel daftar isinya. Kalau udah dikosongin kayak gini, scroll lagi ke atas, kita mulai yang pertama tuh ke kata pengantar. Kata pengantar itu kan tadi bab, jadi kita pakai heading 1. Nah, untuk pertama kalinya kita harus klik kanan, update tuh heading 1. Nah, langsung muncul di jendela navigasi. Setelah itu lanjut ke daftar isi. Karena tadi udah diklik kanan ke update heading 1, kita langsung pencet aja di sini. Nah, muncul. Lalu daftar gambar juga kita tambahin ke heading 1 dan seterusnya. Nah, lalu kan ini ada subbab. Untuk subbab itu menggunakan heading 2. Jadi kita blok dulu subbab latar belakangnya. Klik heading 2, klik kanan, pastiin terus klik update ke heading 2. Nah, muncul di jendela navigasinya. Lalu kita scroll lagi, cari subbab yang mau kita tambahin. Tujuan, kita pencet heading 2. Terus rumusan masalah juga sama, kita pencet heading 2. Batasan masalah juga sama, kita pencet heading 2. Sistematika juga sama heading 2. Nah, lanjut ke bab 2. Untuk yang heading 1 atau bab itu masih bisa pakai heading 1. Nah, untuk subbab yang bab 2 itu harus ngebuat style baru, sehingga nggak bisa pakai heading 1 yang udah dipakai, sehingga nggak bisa pakai heading 2 yang udah kita pakai tadi di bab 1. Cara buat style barunya itu kita pencet style nih, style, create a style. Di sini kita namain aja sub bab 2. Terus kita pencet modify. Nah, di sini kita style based on-nya, karena untuk heading 2 kita ubah ke heading 2. Nah, warnanya juga kita ubah ya, jadi warna hitam. Terus fontnya pakai Times New Roman, boldnya 12, size-nya 12, terus di bold. Terus untuk tempatnya bisa diatur di sini sesuai defaultnya aja. Terus pencet OK. Nah, setelah di OK, ntar di sini langsung ada nih subbab 2. Subbab 2 ini kita pilih dulu yang subbabnya, pencet ini subbab 2. Nah, muncul di jendela navigasi. Kita scroll lagi ke bawah, cari subbab yang ada di bab 2 terus nanti stylenya diaplikasiin pakai subbab 2 ini yang telah kita buat tadi, bukan pakai heading 2 yang udah dipakai sebelumnya.
Terus ini yang terakhir kita pencet ke subbab 2. Terus misalnya ntar di bab 3 subbab, berarti kan subbab 3-nya beda lagi. Berarti ntar teman-teman buat lagi create style lagi di sini buat subbab 3. Terus dimodify lagi sama caranya kayak yang tadi, cell based on-nya ke heading 2. Warnanya dihitamin, terus sisanya sama juga. Terus klik OK. Jadi untuk di subbab seterusnya yang berbeda bab bisa buat style yang baru biar enggak tabrakan dengan subbab atau heading yang telah dipakai sebelumnya. Terus kalau udah dibuat semuanya, kita scroll lagi ke atas ke daftar isi, bisa klik di navigasi. Nah, sekarang kita ke menu reference, terus ke table of content, klik. Nah, kita pilih tabel yang pertama. Nah, di sini udah muncul tabelnya, tabel daftar isinya. Terus yang tulisan konten ini bisa kita hapus. Nah, udah beres. Terus kita blok nih semuanya. Kenapa? Karena ini stylenya masih acak-acakan. Tuh, fontnya masih nyatu, beda-beda semuanya. Terus kita ganti dulu ke Times New Roman, size ininya 12. Nah, udah beres. Lalu untuk kata pengantarnya bisa di bold, daftar isinya juga. Kita buat semua kecuali yang subbabnya nggak perlu di bold. Itu tergantung aturan dari kampus masing-masing. Nah, setelah beres semua, setelah beres merubah heading dan heading 1 heading 2 nya, terus kita buat tabel daftar isinya pakai menu reference dan tabel of content. Mungkin segitu tutorial yang bisa saya berikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.